Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haninda Rizky Rahmadani dari kelas 12 AK1 dari kelompok B1. Saya bersama kedua orang rekan saya, Jelian Apriani Supratman dan Mutia Sabrina. Kali ini kami akan mempresentasikan 3 buah materi dengan maksud sebagai laporan laboratorium aba-abo, yaitu uji kualitatif karbohidrat, uji kuantitatif karbohidrat metode Loewe-School, dan dissolved oksigen atau oksigen terlarut. Kali ini saya akan mempresentasikan bagian uji kualitatif karbohidrat. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai uji kualitatif karbohidrat. Praktikum ini dilaksanakan pada tanggal 1 Maret 2021 dan seharusnya dilaporkan pada tanggal 29 Maret 2021. Oke, jadi tujuan praktikum ini memahami prosedur kerja dari uji kualitatif senyawa karbohidrat dan mengimplementasikannya saat dibutuhkan pada kehidupan nyata. Karbohidrat sendiri merupakan makromolekul yang terdiri dari atom karbon, hidrogen, dan oksigen dengan rumus umum CnH2ON. Karbohidrat disebut juga sebagai polihidroksialdehid atau polihidroksiketon karena karbohidrat ini memiliki gugus hidroksi, gugus aldehid, dan keton dalam strukturnya. Berdasarkan strukturnya, karbohidrat ini dibagi menjadi 3, yaitu monosakarida, oligosakarida, dan polisakarida. Monosakarida sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu mono yang artinya satu dan sakron yang artinya gula. Monosakarida juga bisa disebut dengan gula sederhana. Monosakarida ini senyawa yang memiliki satu gugus aldehid atau keton bebas. Monosakarida juga nggak bisa dihidrolisis. Rumus umumnya yaitu CnH2ON atau CnH2nON. Contoh monosakarida yaitu glukosa, galaktosa, dan fruktosa. Selanjutnya yaitu oligosakarida. Oligosakarida ini berasal dari bahasa Yunani yaitu oligo yang artinya sedikit dan sakron tadi yang artinya gula. Oligosakarida yaitu senyawa yang menghasilkan 2-10 molekul monosakarida ketika dihidrolisis. Oligosakarida menghasilkan 2 molekul monosakarida pada hidrolisis yang dikenal sebagai disakarida dan yang menghasilkan 3 atau 4 monosakarida masing-masing yang dikenal dengan trisakarida dan tetrasakarida dan sebagainya. Rumus umum disakarida yaitu CnH2ON-1 dan trisakarida ialah CnH2ON-2 dan seterusnya. Contoh oligosakarida yaitu sukrosa dan rafinosa. Sukrosa ini gula tebu. Polisakarida. Polisakarida ini berasal dari bahasa Yunani yaitu poli yang artinya banyak dan sakron seperti biasa yang artinya gula. Polisakarida yaitu suatu gula kompleks yang menghasilkan lebih dari 10 molekul monosakarida pada saat dihidrolisis. Polisakarida dibagi tergantung pada sebuah jenis molekul yang diproduksi sebagai hasil hidrolisis. Monosakarida dari jenis yang sama atau heteropolisakarida yaitu suatu monosakarida dari berbagai jenis. Rumus umumnya C6H10O5X. Contoh polisakarida yaitu amilosa dan selulosa. Jadi di uji kualitatif karbohidrat ini yang kami laksanakan ialah uji Molis, uji Fehling, uji Seliwanov, dan uji Barfoot. Uji Molis ini ialah uji yang dilakukan untuk mengidentifikasi karbohidrat secara umum. Reaksi yang digunakannya alfa naftol dan asam sulfat. Asam sulfat ini akan mendehidrasi karbohidrat membentuk furfural. Alfa naftol bereaksi dengan furfural membentuk senyawa berwarna ungu. Reaksi positif ditunjukkan dengan munculnya warna ungu pada batas kedua cairan. Reaksi yang terjadi dapat dilihat di sini ya. Reduksi dalam karbohidrat didasarkan pada reaksi reduksi tembaga 2+ oleh gula pereduksi dalam suasana basah menghasilkan warna merah bata. Jadi gambar positifnya itu yang kanan. Reaksi yang terjadi dapat dilihat seperti ini.
Lalu selanjutnya ada uji Seliwanov. Uji Seliwanov ini digunakan untuk mengidentifikasi karbohidrat jenis ketosa. Reagen yang digunakan yaitu reagen Seliwanov. 3,5 mili resorsinol 0,5% ditambah 12 mili HCl pekat lalu diencerkan sampai 35 mili. Jadi itu reagen Seliwanov. Ketosa akan bereaksi dengan resorsinol membentuk warna merah ceri. Jadi yang berwarna merah ceri yang bagian kanan itu positif karbohidrat jenis ketosa. Ini reaksi yang terjadi. Lalu selanjutnya ada uji Barfoot. Uji Barfoot ini membedakan monosakarida dan disakarida. Reaksi yang digunakan yaitu kupri asetat dan didasarkan pada reduksi kupri asetat oleh gula pereduksi monosakarida yang akan menghasilkan endapan merah bata. Ini reaksi yang terjadi. Aldosa ditambah tembaga asetat dan ditambah air menghasilkan suatu senyawa yang memiliki warna merah bata. Yaitu ini reaksi yang terjadi. Selanjutnya kita masuk ke alat dan bahan. Jadi alat yang kita pakai yaitu tabung reaksi, gelas kimia, corong pendek, batang pengaduk, rak tabung reaksi, penjepit tabung reaksi, kertas saring, tiang penyaring, penangas air, dan bunsen. Sedangkan ada bahan yang kita gunakan yaitu sampel biskuit, standar karbohidrat, asam sulfat pekat, larutan alfa-naftol, reaksi Seliwanov, larutan Vehling A dan B, reaksi Barfoot, dan Aqua DM. Lalu selanjutnya kita masuk ke data pengamatan. Setelah praktikum kita lakukan, didapat hasil seperti tabel berikut. Pada uji molis, glukosa, fruktosa, galaktosa, sukrosa, laktosa, maltosa, dan amilum tentu akan menunjukkan ciri positif terbentuknya cincin ungu karena ketujuhnya merupakan karbohidrat. Begitupun dengan sampel sendiri menunjukkan ciri terbentuknya cincin ungu. Artinya sampel positif mengandung karbohidrat. Lalu dilanjutkan ke uji Vehling.
warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok B1 akan menjelaskan tentang analisis kuantitatif karbohidrat. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang prinsip percobaannya. Prinsip percobaan metode loop scroll adalah karbohidrat dalam bentuk gula sederhana atau monosakarida dioksidasi oleh Cu2+ dalam suasana basa. Cu2+ sisa direaksikan dengan Ki, I2 yang terbentuk dititrasi dengan Na2SO3 standar dengan indikator amilum. Dasar teori dari metode loop scroll adalah tahap yang pertama ada tahapannya analisis karbohidrat metode loop scroll secara umum. Hidrolisis senyawa karbohidrat membentuk monosakarida. Oksidasi gula pereduksi oleh larutan Cu2+, reduksi sisa Cu2+ oleh larutan Ki membentuk I2. Reduksi I2 oleh larutan tiosulfat. Apa itu inversi lemah? Inversi adalah proses pemutusan ikatan glikosida dari senyawa karbohidrat kompleks atau disakarida polisakarida membentuk monosakarida dalam suasana asam dan panas. Kenapa sih harus dihidrolisis? Pada analisis karbohidrat metode loop scroll, reaksi yang terjadi adalah reaksi antara gugus karbonil atau aldehid atau keton dari sampel monosakarida dengan Cu2+ atau reaksi loop scroll. Maka dari itu, karbohidrat kompleks harus diubah ke dalam bentuk sederhana agar reaksi bisa terjadi. Yang pertama, ada sebelum atau tanpa inversi. Tujuannya adalah untuk menentukan karbohidrat dalam bentuk monosakarida saja. Di sini ada persamaan reaksi sebelum inversi. Yang kedua, ada inversi lemah. Tujuan dari inversi lemah adalah untuk menentukan karbohidrat dalam bentuk monosakarida dan disakarida. Di sini juga terdapat reaksi inversi lemah. Yang ketiga, ada inversi kuat yang bertujuan untuk menentukan karbohidrat total yang ada di dalam sampel dalam bentuk monosakarida atau disakarida maupun polisakarida. Sekarang ada alat dan bahan untuk analisis karbohidrat metode loop scroll. Inversi lemah. Yang pertama, alatnya ada gelas kimia, pipet ukur 10 ml, pipet tetes, labu ukur 250 ml, Erlenmeyer 250 ml, gelas ukur 50 ml, pipet seukuran 25 ml, buret, klem dan statif, batu didih, alat reflux, dan penangas air. Bahannya terdapat sampel pipet seukuran 25 ml, buret, klem dan statif, batu didih, alat reflux, dan penangas air. Bahannya terdapat sampel makanan atau biskuit, HCl 25%, NaOH 20%, fraksi loop scroll, indikator phenolphthalein, H2SO4 4N, kalium iodida, indikator amilum, larutan standar Na2SO3, kurang lebih 0,1 normalitas. Sekarang, saya akan menjelaskan tentang langkah kerja dalam melakukan inversi lemah. Yang pertama, timbang 1-2 gram sampel biskuit. Yang kedua, ukur 50 ml aqua-DM. Yang ketiga, larutkan dengan 50 aqua-DM. Setelah itu, ditambah 10 ml HCl 25%, lalu panaskan di penangas air dengan suhu 70 derajat Celcius selama 1 jam. Hitung setelah terdapat embun pada dinding gelas kimia. Setelah 1 jam, kemudian dinginkan. Setelah itu, tambah 3 tetes indikator phenolphthalein. Lalu tambah NaOH 20% sampai warna larutan berubah menjadi merah sangat muda. Encerkan larutan hasil inversi ke dalam labu ukur 250 ml. Larutan sampel kemudian disaring untuk diambil filtratnya. Setelah itu pipet 10 ml larutan sampel yang sudah disaring. Pindahkan ke labu Erlenmeyer 250 ml, masukkan 3 butir batu didih. Setelah itu ditambah 25 ml reaksi loop scroll. Panaskan dengan sistem reflux pada api sedang selama 10 menit saja, lalu dinginkan. Tambah 25 ml H2SO4 4N, lalu tambah 1 gram kalium iodida, titrasi dengan larutan Na2S2O3 sampai menjelang Ta kuning jerami. Tambah 1 ml indikator amilum, lalu lanjutkan titrasi sampai Ta, sampai warna menjadi putih susu. Berikut ada perhitungannya dan didapat
konsentrasinya sebesar 388 mg. Dan masanya 388 mg, lalu didapatkan kadar sebesar 38. Dissolve oksigen oleh kelompok B1. Yang pertama ada daftar isi yang terdiri dari pendahuluan, isi, dan penutup. Prinsip percobaan dalam analisis DO yaitu sejumlah tertentu oksigen dalam air direaksikan dengan Mn2+ dalam suasana basah. MnO2 yang terbentuk direduksi oleh Ki berlebih. I2 yang terbentuk yang ekivalen dengan MnO2 serta O2 dititrasi dengan Na2S2O3 standar dengan bantuan indikator amilum sampai warna larutan biru tepat menghilang. Pada Te, mili ekivalen I2 sama dengan mili ekivalen MnO2 sama dengan mili ekivalen O2 sama dengan mili ekivalen S2O3 2-min, sehingga ppm oksigen dapat dihitung. Pengertian DO sendiri yaitu jumlah oksigen terlarut dalam udara yang berasal dari proses fotosintesis tanaman yang hidup di perairan dan dari atmosfer yang masuk ke dalam udara untuk respirasi aerob mikroorganisme. DO sendiri didefinisikan sebagai miligram oksigen yang terlarut dalam 1 liter air. Kelarutan oksigen dalam air dipengaruhi oleh suhu, tekanan, turbulensi air, dan tingkat pencemaran. Ada pula faktor yang mempengaruhi nilai DO, yaitu diffusif atau pertukaran udara bebas dari atmosfer. Yang kedua ada fotosintetis organisme yang hidup dalam perairan, ada kedalaman titik, pergerakan air permukaan, adanya injeksi oksigen atau aerator, suhu, kadar garam atau salinitas, dan luas daerah permukaan yang terbuka. DO sendiri memiliki 2 metode dalam pelaksanaannya. Yang pertama ada elektrokimia dengan menggunakan alat DO-meter. Prinsip kerjanya menggunakan prob oksigen yang terdiri dari katoda perak dan anoda timbal yang direndam dalam larutan elektrolit. Metode ini untuk keperluan lapangan. Yang kedua ada titrasi dengan cara botol Winkler. Prinsipnya menggunakan titrasi iodometri. Metode ini untuk pengerjaan di laboratorium. Dalam praktikum pelaksanaan dissolve oksigen, alat dan bahan yang diperlukan ada labu iod 250 ml, corong pendek, pipet tetes, gelas kimia 100 ml, kaca arloji, gelas ukur 100 ml, 25 ml, dan 10 ml, pipet ukur 10 ml, filler, burat coklat 50 ml, klem, dan statif. Bahan-bahannya ada sampel air, larutan MnSO4, alkali iodida azida, asam sulfat 6N, natrium tiosulfat 0,025N, indikator amilum, dan aqua DM. Langkah kerjanya yang pertama, ditimbang labu iod plus zat, lalu dimasukkan sampel air ke dalam labu iod yang telah diketahui volumenya dan biji airnya. Yang ketiga, ditambahkan 1 ml larutan MnSO4 dan 1 ml larutan alkali iodida azida tepat di atas larutan di dalam labu iod. Yang keempat, ditutup rapat labu hingga tidak ada gelembung udara dan kocok selama 1 menit, lalu biarkan endapannya turun. Yang keenam, ditambahkan 1 ml asam sulfat pekat di ruang asam. Yang ketujuh, ditutup dan homogenkan dengan sempurna. Yang kedelapan, dipipet 50 ml sampel air, lalu tambahkan 1 ml amilum, dan dilakukan titrasi dengan natrium tiosulfat hingga larutan biru tepat menghilang. Setelah itu dihitung total DO. Tabel titrasi penentuan dissolve oksigen yang didapatkan adalah sebagai berikut.
Berikut adalah data penimbangan berat labu iod dan zat di dalamnya. Perhitungannya didapatkan bahwa besar DO yaitu 5,2804 mg per liter atau 5,28 ppm. Pembahasannya, kecepatan distribusi oksigen dipengaruhi oleh kekeruhan air, salinitas, suhu, dan sirkulasi air yang terjadi, misalnya gelombang dan arus. Yang kedua, DO sangat erat kaitannya dengan CO2, karena DO dihasilkan oleh proses fotosintetis yang melibatkan CO2. Yang ketiga, praktikum ini menggunakan metode titrasi balik, metode iodometri. Fungsi penambahan mangan sulfat dan alkali iodida azida 1 mili, yaitu untuk mengikat O2. Yang kelima, adanya gelembung udara pada botol Winkler dapat mempengaruhi nilai DO yang diukur. Maka dari itu, harus dipastikan tidak ada gelembung udara pada botol Winkler. Yang keenam, fungsi penambahan asam sulfat pekat yaitu untuk melarutkan endapan. Yang ketujuh, indikator amilum berfungsi untuk mengetahui ada atau tidaknya kandungan amilum dalam sampel. Kesimpulannya, DO didefinisikan sebagai miligram oksigen yang terlarut dalam 1 liter air. Pada hari Kamis, tanggal 10 Juni 2021, telah dilaksanakan praktikum penentuan dislop oksigen dan didapatkan ppm DO pada sampel air yaitu sebesar 5,28 ppm. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.